Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat melakukan perkuliahan bisnis digital pada uh, hari ini. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai tentang e-procurement. Jadi, saya akan membahas tentang definisi dari e-procurement itu sendiri. Menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia, yaitu Australian Government Information Management atau yang biasa disebut AGIMO, approachment merupakan pembelian antar bisnis atau biasa kita sebut dengan business to business (B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Menurut daftar kata Exclusions, e-procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan atau procurement atau pembelian secara elektronik. Terus e-procurement merupakan bagian dari e-business dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. Jadi secara khusus, situs-situs web e-procurement memungkinkan user yang memenuhi syarat dan terdaftar untuk mencari para pembeli atau penjual barang dan jasa. Tergantung pada pendekatannya, para pembeli atau penjual dapat menentukan harga atau mengundang tawaran transaksi-transaksi yang dimulai dan diakhiri. Pembelian yang yaitu yang sedang berjalan dapat memenuhi permintaan customer untuk diskon jumlah atau penawaran khusus, yaitu seperti software appraisal memungkinkan otomatisasi seberapa pembelian dan penjualan. Baik, selanjutnya next. Jadi beberapa definisi oleh Davila Tony Mahendra Gupta dan Richard Palmer dalam jurnal Moving Procurement System to the Internet menyebutkan procurement. Jadi ada tiga, yaitu teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet. Yang kedua adalah manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik. Dan yang ketiga ada aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik. Bank Dunia menyebutkan sebuah definisi berlapis, tiga dari approachment dari segi pemerintahan, yaitu Electronic Government Procurement atau biasa disebut EGP. Dalam publikasi tentang EGP World Bank Draft Strategy 2003, tingkat pertama menyatakan bahwa EGP adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik. Definisi tingkat kedua dan ketiga membuat perbedaan tipis antara in-tendering dan in-purchasing. Terus kesesuaian terhadap perjanjian dengan pemasok yang dipilih melalui katalog online yang mana dilihat-lihat oleh para pengguna untuk menemukan item yang dibutuhkan. Fitur utama e-procurement itu meliputi yang pertama ada katalog elektronik untuk item-item standar atau inti. Yang kedua adalah kemampuan punch out ke situs-situs web pemasok untuk produk-produk yang dinamis atau bermacam-macam. Yang ketiga adalah memunculkan kembali daftar-daftar permintaan atau belanja untuk item-item yang dibeli secara teratur. Yang keempat, ada jalur-jalur persetujuan yang menyatu, built-in untuk menjalankan kendali anggaran belanja. Yang terakhir, ada kemampuan untuk memberi laporan informasi manajemen yang detail. Next, kita ke sejarah implementasi enforcement di Indonesia. Jadi yang berdasarkan penelitian yang berdasarkan pembahasan yang saya baca, tidak terdapat data resmi yang menunjukkan bahwa uh, kapan dimulainya enforcement pada instansi pemerintahan itu. Berbeda-beda dengan sektor private di Indonesia yang sudah terlebih dahulu menerapkan sistem enforcement dalam pengadaan barang atau jasa mereka. Dari penelusuran beberapa literatur, enforcement di Indonesia mulai diwacanakan sejak digalakannya model e-government di Indonesia yang kemudian pada tahun 2003 dikeluarkannya Kepres 80 sebagai pengganti eh,
Kepres nomor 18 tahun 2000 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang di dalamnya memuat tentang ketentuan baru tentang announcement dan appraisement. Ketentuan tersebut diusul dengan adanya Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi di mana di dalamnya menyebutkan bahwa appraisement menjadi salah satu dari 7 flagship Dewan Teknologi Informasi Nasional atau Detiknasi dan di bawah koordinasi Bappenas. Sejak berlakunya Kepres 80 tahun 2003 tersebut, beberapa instansi mulai mengembangkan sistem pengadaannya masing-masing. Departemen Komunikasi dan Informatika yang saat ini berubah menjadi kementerian pertama kali mengembangkan sistem enforcement dengan nama sistem pengadaan pemerintah atau dikenal dengan SEPP pada tahun 2004. Baik, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem manajemen appraisement penyedia barang atau jasa. Jadi penyedia barang atau jasa atau penyedia barang atau perusahaan rekanan yang akan mengikuti pelelangan pada instansi pemerintah pada awalnya harus melakukan pendaftaran secara elektronik dengan mendatangi pengelola yang biasa disebut dengan LPSE pada masing-masing instansi. Perusahaan yang melakukan pendaftaran enforcement harus mengirimkan salinan dokumen-dokumen untuk memverifikasi kebenaran perusahaan. Untuk penyedia barang atau jasa dan konstruksi, dokumen yang harus dikirimkan adalah sebagai berikut yang bisa kita lihat di PowerPoint. Pertama adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP, NPWP, surat keterangan terdaftar dari Ditjen Pajak, surat pengukuhan pengusaha kena pajak, surat keterangan domisili perusahaan, KTP Direktur Utama atau KTP sesuai dengan susunan direksi, akta pendirian perusahaan yang terdiri dari cover depan akta perusahaan dan pasal yang menerapkan tentang susunan anggota direksi dan komisaris. Akta perusahaan terakhir yang terdiri dari cover depan akta perusahaan dan pasal yang menerangkan tentang susunan anggota direksi komisaris. Jadi, guna memvalidasi semua dokumen setiap lembarnya harus ditandatangani oleh direktur dan distempel perusahaan. Sedangkan untuk pengadaan jasa konstruksi ditambahkan dengan dokumen izin usaha jasa konstruksi dan sertifikat bidang usaha. Selanjutnya kita ada sistem manajemen enforcement di instansi pemerintah. Instansi pemerintah selaku pengguna barang dalam menjalankan proses enforcement menunjukkan seorang administrator untuk mengelola data instansi. Setelah terdaftar, sistem memberikan akses bagi administrator instansi pemerintah untuk dapat masuk ke dalam sistem pengadaan pemerintah atau biasa kita sebut SEPP dan menjalankan menu-menu yang telah disediakan. Administrator instansi dapat mengelola, menambah, mengubah, dan menghapus data unit organisasi, satuan kerja, pejabat, pembuat komitmen, dan panitia pengadaan. Secara tahapan, adalah sebagai berikut yang tertera pada tayangan. Yang pertama ada instansi pemerintah mengisi form pendaftaran instansi pemerintah yang telah disediakan oleh SEPP di modul sistem manajemen di instansi pemerintah atau SMI. Yang kedua, instansi pemerintah mengirim berkas-berkas yang diperlukan oleh administrator SEPP. Yang ketiga, setelah administrator SEPP melihat dan mengecek isi dari form pendaftaran instansi pemerintah serta keaslian berkas-berkas, administrator berhak untuk menyetujui pendaftaran atau menolak menghapus data pendaftaran sesuai ketetapan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, apabila disetujui, instansi pemerintah akan mendapatkan email persetujuan dan instansi pemerintah dapat membentuk susunan organisasi yang diperlukan. Namun, bila tidak disetujui, instansi pemerintah dapat mendaftar ulang hingga ketentuan yang berlaku terpenuhi. Jadi untuk instansi pemerintah, user yang menggunakan sistem aplikasinya adalah yang pertama itu adalah administrator instansinya tersebut yang bertugas untuk melakukan pendaftaran instansi, mengupdate seperti input, edit, dan hapus data instansi berupa profil utama, unit organisasi, satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, dan panitia pengadaan. Yang kedua adalah pejabat pembuat komitmen, yaitu bertugas memeriksa dan melakukan persetujuan paket pengadaan atau pengajuan pembelian yang diajukan oleh oleh panitia
pengadaan dan persetujuan peserta, hasil evaluasi calon pemenang, dan penentuan pemenang paket pengadaan. Dan yang ketiga ada panitia atau pejabat pengadaan yang bertugas untuk membuat dan mengelola pengadaan eh, baik barang maupun jasa. Selanjutnya kita ke jenis-jenis layanan enforcement pemerintah. Jadi yang pertama itu adalah ada yang biasa kita sebut dengan ilelang. Adalah pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang atau jasa dengan penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan. eh, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. Lelang umum digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang memerlukan evaluasi teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik dan evaluasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar, seperti pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dengan variasi kualitas yang beragam, dan jasa pemborongan dan konstruksi. Pihak-pihak instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ilelang adalah yang pertama adalah panitia pengadaan, dan yang kedua adalah pejabat pembuat komitmen. Jadi tahapan-tahapan lelang dalam enforcement dari pengumuman hingga penandatanganan kontrak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pelelangan secara konvensional, yaitu yang pertama adalah pengumuman lelang, kedua pengambilan dokumen lelang atau rencana kerja dan syarat atau biasa disebut RKS, yang ketiga unwising atau rapat penjelasan, yang keempat penjelasan hasil unwising, yang kelima pemasukan dokumen lelang atau penawaran, yang keenam pembuatan penawaran, ketujuh evaluasi penawaran, dan kedelapan pengumuman lelang, yang kesembilan masa sanggah, dan yang terakhir adalah penertangan kontrak yang 10. Yang membedakan adalah seluruh proses tahapan dilakukan secara elektronik, baik dengan cara diunduh atau di-download, maupun dikirimkan melalui fasilitas surat elektronik atau biasa kita sebut dengan email. Meskipun dalam praktiknya ada yang telah menerapkan secara utuh e-procurement, ada pula yang masih semi e-procurement. Dan yang kedua adalah ada yang disebut e-seleksi. E-seleksi adalah pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan secara elektronik dengan metode seleksi secara umum dan terbuka. E-seleksi bertujuan mempermudah proses seleksi pemenang pekerjaan untuk pengadaan jasa konsultasi. Tahapan dalam e-seleksi seperti halnya tahapan dalam e-lelang sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak jauh berbeda dengan proses seleksi umum secara manual. Personil instansi yang terlibat dalam proses pelaksanaan seleksi adalah yang pertama panitia pengadaan, yang kedua pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya adalah pertukaran data elektronik. E-Procurement di Indonesia saat ini dapat dikatakan baru memasuki fase awal dari penerapan e-Procurement secara utuh. Hal itu dapat dilihat dari masih adanya proses-proses manual dalam pelaksanaan e-Procurement. Tidak seluruh data informasi atau pengadaan para pihak dapat diberikan secara paperless. eh, Pihak pemerintah selaku pembeli dan pengelola layanan enforcement mendapatkan data-data berbentuk soft copy atas dokumen calon penjual atau perusahaan. Data atau dokumen tersebut kemudian divalidasi berdasarkan dokumen aslinya. Data-data dokumen tersebut oleh perusahaan atau rekanan di-scan secara manual untuk kemudian diupload ke dalam aplikasi enforcement. Data yang telah diupload oleh perusahaan atau rekanan akan diterima oleh administrator aplikasi untuk kemudian oleh pihak pengelola dilakukan validasi berdasarkan data aslinya. Sementara dalam proses lelang yang dapat berlangsung, perusahaan juga dapat mendownload dokumen-dokumen yang disediakan oleh panitia lelang. Dokumen tersebut seperti yang pertama adalah pengumuman lelang, kedua rencana kerja dan syarat, atau kerangka acuan kerja, yang ketiga berita acara, yang keempat berita acara pembukaan penawaran, dan yang terakhir adalah pengumuman pemenang lelang. Sedangkan proses manual yang masih dilakukan saat ini adalah pengiriman dokumen-dokumen yang bersifat sangat penting meskipun secara paperless setelah di-input ke dalam aplikasi. Dalam proses ini selain perusahaan atau rekanan menginput dokumen dalam bentuk soft copy maupun formulir isian, perusahaan diwajibkan juga mengirimkan berkas aslinya kepada panitia lelang. Dokumen-dokumen yang masih harus dikirim secara manual dalam menggunakan enforcement adalah yang pertama jaminan pelaksanaan penawaran uh, uang muka pemeliharaan yang dikeluarkan oleh bank umum atau asuransi. Uh, yang kedua surat penawaran yang berisi jumlah, jenis, dan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga
Dokumen teknis berisi rencana kerja, personil, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pendukung pekerjaan yang dilelangkan. Yang keempat, bukti setor pajak perorangan atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah dokumen lain yang dianggap perlu oleh panitia untuk dilampirkan secara nyata. Baik, kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang kita bisa ambil adalah e-procurement di Indonesia saat ini dapat dikatakan baru masuk ke fase awal dari penerapan e-procurement secara utuh. Hal itu dapat dilihat dari masih adanya proses manual dalam pelaksanaan e-procurement. Tidak seluruh data atau informasi pengadaan para pihak dapat diberikan secara paperless. Pihak pemerintah selaku pembeli dan pengelola layanan e-procurement mendapatkan data-data berbentuk soft copy atas dokumen calon penjual atau perusahaan. Data atau dokumen tersebut kemudian divalidasi berdasarkan dokumen aslinya. Pelaksanaan yang berlarut-larut, pelaksanaan tender, dan lain sebagainya itu dilakukan masih eh, eh, tahap fase-fase yang baru kita lalui dan akan mungkin ke depannya akan masih ingin dikembangkan. Setelah itu kita next. Oke. Cukup sekian dari materi yang saya bawakan tentang enforcement. Eh, Semoga apa yang saya sampaikan bisa bisa menambah ilmu dari teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.